Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Kita beribadah pada hari ini untuk mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 99 ayat 1 dan 2. O ulu balang nagugu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami, mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi, di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 251 ayat 1, Namo Nangido. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, diambil dari kitab Roma 12 ayat 11, demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 2, Rade Situtu Haluaon. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Kristus telah bertahta di sorga dan Dia menjadi Raja segala raja, supaya kepadanya lah kami berpengharapan. Namun terkadang kami lebih menaruh harapan kami kepada hal-hal yang menarik di dunia ini, sehingga kami tidak setia pada Tuhan dalam segala situasi dan waktu. Ya Tuhan, kasihani dan ajarlah kami, agar kami lebih takut, lebih kasih, dan lebih taat kepada-Mu daripada dunia ini. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1. Hupasahat ma tu Yesus. Epistel bagi kita untuk kebaktian Minggu Kenaikan Tuhan Yesus ke surga diambil dari kitab Ibrani pasal 11 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa kembali kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 100 ayat 1, Mardongan Olop-olop. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1, Naung Manaek Doho. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini, yaitu dalam rangka peringatan akan kenaikan Yesus ke surga, yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah sukacita kita, yaitu peringatan akan kenaikan Yesus ke surga, yang dirayakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yang merupakan salah satu perayaan tahun gerejawi. Saudara-saudara, melalui peringatan hari kenaikan Yesus ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang percaya, yang merupakan pesan akhir Yesus sebelum dia naik ke surga, sebagaimana yang telah disuarakan oleh nas kita pada saat ini dalam Markus 16, yaitu memberitakan Injil ke segala makhluk. Saudara-saudara, salah satu tugas orang percaya, tugas gereja di tengah dunia ini ialah bermarturia ataupun ikut serta dalam memberitakan Injil. Sebagai buah dari kesaksian kita yang telah menerima Kristus Yesus adalah Tuhan dan keselamatan kita, dan yang telah bersukacita atas kemenangannya atas maut, dan juga Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memiliki arti bahwa di surga kelak ada tempat orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, memberitakan Injil tahun ini, tahun pelayanan HKBPI, adalah tahun sending dengan sebuah tema reposisi pekabaran Injil. Memberitakan Injil terutama di tengah-tengah keadaan kita sekarang. Tentu timbul pertanyaan, karena kita tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang mau kita lakukan pada peringatan kenaikan Yesus pada hari ini yang disuarakan oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, memberitakan Injil di tengah-tengah COVID ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan melalui khotbah ini. Yang pertama, memberitakan Injil di tengah-tengah COVID-19 ini, yaitu memulai penginjilan kita dari keluarga, dari diri kita sendiri. Atau dengan kata lain saya mau mengatakan, mulailah dari
diri sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Yesus sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, hal ini juga disampaikan oleh Yesus kepada para murid yang dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Rasul. Menjadi saksi di Yerusalem artinya di mana mereka tinggal, di mana rumah mereka berada. Kemudian memberitakannya ke Yudea, provinsi di mana Yerusalem berada. Kemudian sampai ke tetangga, ke Samaria, provinsi Samaria yang merupakan tetangga dari provinsi Yudea. Dan yang terakhir katanya ke seluruh dunia. Maka selalu digambarkan atau ditekankan di sana, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga. Di tengah-tengah Covid ini juga bagaimana kita memulai Injil itu di tengah-tengah keluarga kita. Karena untuk kesekian kalinya kita tidak dapat bersekutu di gedung gereja, tetapi di tengah-tengah rumah kita. Saya ragu ketika kita sibuk dengan segala pekerjaan kita sebelum Covid ini, terkadang waktu kita untuk keluarga sangat berkurang. Hikmah positif yang kita ambil dari situasi ini adalah waktunya kita di tengah-tengah keluarga bersama-sama dengan anak-anak kita. Bapak dan ibu bersama anak-anaknya bersekutu di dalam Tuhan. Hal ini yang mau kita manfaatkan di situasi kita pada zaman sekarang, yaitu keikutsertaan kita menyuarakan Injil, memberitakan Injil yang kita mulai dari diri kita, yang kita mulai dari keluarga kita. Dan di kondisi ini juga sebagaimana digambarkan pemberitaan Injil kita di tengah-tengah Covid-19 ini, agar kita juga mampu mengusir setan-setan yang ada di tengah zaman ini. Karena mungkin karena situasi ini, karena terlalu banyak di rumah, persoalannya justru setan semakin merajalela. Situasi ini juga setan-setan juga merajalela di mana-mana. Karena kita lihat juga banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita di kondisi ini. Atau bahkan mungkin semakin cepat mempengaruhi kita. Manang buido honon murah-murah kita sibulison ijab. Sibulison amatta tu inatta, sibulison inatta tu amatta. Sibulison nak tidak danak, las dak dana hibi las dohok masih bulison, gabe gaur mahita. Masa ini mengajak di tengah-tengah keluarga kita. Yang mau saya katakan adalah membangun cinta kasih keluarga kembali, merajutnya kembali. Yang mungkin selama ini waktu kita untuk merajut ini berkurang karena kesibukan kita. Ini masa yang sangat indah. Bagaimana kita membangun kembali persekutuan cinta kasih yang harus kita rajut kembali, agar kiranya kita juga mengecap akan sukacita yang dari Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan tantangan di kondisi kita sekarang juga, kalau dikatakan tadi bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan mengusir setan-setan, tapi juga banyak racun kehidupan juga yang melanda kehidupan kita pada saat ini. Seperti saya katakan tadinya, banyaknya kejahatan juga yang merajalela.
dan terkadang saling menyalahkan antara satu yang lain, saling menghakimi. Bahkan di tengah kondisi seperti ini, berita-berita hoax juga masih begitu banyak. Bahkan di kondisi ini yang meracuni kita juga tidak mau ikut dengan aturan yang diberlakukan, agar kita sebenarnya ikut serta memerangi pengaruh COVID-19 di kondisi kita sekarang. Artinya saudara-saudara, di samping tugas kita dalam pengabaran Injil ini, ikut serta membangun setan iblis yang mempengaruhi hidup manusia, dan juga menghilangkan racun-racun kehidupan yang melanda kita. Maka adalah saatnya kita pada saat ini, seperti pernah saya katakan pada khotbah-khotbah di minggu-minggu yang lalu, yaitu tugas kita membangun mesbah keluarga kita, seperti bapak-bapak leluhur zaman dulu. Sebelum adanya tempat persekutuan, sebelum adanya gereja, di mana mereka tinggal, di sana mereka membangun mesbah untuk pujian kepada Tuhan, menyampaikan kurban-kurban bakaran mereka, menyampaikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan, dan juga memohon atas pengampunan segala dosa-dosa dan kesalahan mereka, yang artinya bahwa mereka juga menyediakan tempat Tuhan bersemayam di setiap rumah atau tempat tinggal masing-masing. Saudara-saudara, yang kedua, memberitakan Injil di kondisi kita sekarang ialah sebagaimana digambarkan oleh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Jelas tadi disampaikan dalam ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil ke segala makhluk artinya setiap orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawabnya memberitakan Injil kepada alam ini, memelihara alam ini, memulihkan kondisi alam kita sekarang. Karena Tuhan berkata bahwa penginjilan itu tidak hanya kepada manusia, tapi segala makhluk yang ada di alam ciptaan, karena mereka juga adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Dan segala sesuatunya itu juga diserahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk dipelihara dan ditanggung jawabi. Maka dalam hal inilah tugas tanggung jawab orang percaya sebagai mahkota ciptaan Tuhan diberikannya kepada kita. Satu hal yang perlu selalu untuk kita renungkan, kenapa kita juru ikut serta memberitakan Injil ke segala makhluk. Alam ini dapat berjalan tanpa campur tangan manusia. Kita tidak pernah menebar benih ikan di laut sana, tapi kita bisa memanen ikan. Kita tidak pernah menabur benih pohon-pohon di hutan sana, tapi kita pernah juga mengambil kayu dari sana. Kita juga tidak pernah menciptakan mineral-mineral yang ada di alam ini, tapi manusia memperolehnya dan menikmatinya. Namun satu hal yang harus kita ingat, tugas kita tidak hanya untuk menikmati, tetapi juga sekaligus ikut serta memelihara alam ciptaan Tuhan. Karena apabila alam ini tidak mengalami keserasian atau rusaknya kondisi alam, kita jangan lupa
Yang pertama mengalami penderitaan adalah kita manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Dari sinilah kita ditugaskan dan tanggung jawab yang sangat besar, ikut sertanya menyuarakan Injil dengan memelihara segala ciptaan, memelihara alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Satu hal pada masa ini yang sangat dipergumulkan pencemaran di tengah-tengah dunia ini adalah sampah-sampah plastik. Hal ini juga harus menjadi sesuatu yang untuk kita renungkan dan untuk kita taati, bagaimana kita mengurangi sampah plastik. Akibat sampah-sampah plastik yang terjadi di alam ini akan rusak. Terjadinya juga kebanjiran-kebanjiran di mana-mana juga banyak dipengaruhi oleh sampah-sampah plastik yang tidak mau membusuk, yang mungkin sampai 100 tahun lamanya. Bahkan sampah-sampah plastik juga sangat mempengaruhi makhluk hidup yang ada, baik yang di laut, baik yang di darat, yang boleh kita katakan sangat merusak alam ini. Satu hal yang harus kita ingat, keikutsertaan kita memberitakan Injil ke segala makhluk itu juga memelihara akan kelestarian alam, menjauhkan segala sampah-sampah yang dapat merusak alam kita, yang mengganggu juga stabilitas kehidupan daripada manusia itu. Dan yang ketiga, pemberitaan Injil kita di kondisi menghadapi COVID-19 ini, yaitu membangun solidaritas kita bagi sesama manusia. Membangun solidaritas, kebersamaan. Karena dengan bersama kita dapat melawan bencana yang terjadi sekarang. Tanpa kebersamaan kita akan semakin porak-poranda. Kita akan semakin hancur. Kebersamaan kita baik dari pihak pemerintah, baik para tim-tim medis, dan juga pada petugas-petugas yang lain. Tapi di samping itu kita semakin membangun solidaritas kita bagi sesama. Artinya bagian dari pemberitaan Injil kita sekarang, bagaimana kita mampu melihat penderitaan orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita juga ikut serta untuk membebaskan mereka dari persoalan-persoalan yang terjadi akibat COVID-19 ini. Melalui khotbah ini ataupun peringatan akan kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, saya mengundang seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi juga, mengumpulkan dana solidaritas kita melalui gereja kita, untuk kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan akibat daripada COVID-19 ini. Dan saya yakin bagian dari tugas kita dalam memberitakan Injil, membangun solidaritas, membangun kepedulian bagi sesama, di samping kita ikut memelihara atas ciptaan Tuhan, dan juga tetap membangun persekutuan dan membangun penginjilan kita, hubungan yang semakin harmonis dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saya yakin makna akan peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi kita, walaupun dilanda oleh bencana yang sangat besar di seluruh dunia, tapi orang-orang percaya tetap mewujudkan tugas panggilannya sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Kristus untuk keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dengan firman-Mu yang menyapa kami Tuhan pada peringatan hari kenaikan anak-Mu Yesus Kristus. Firman-Mu menyapa seluruh orang percaya agar tidak melupakan keikutsertaannya di dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Dan Injil itu kami beritakan ke segala makhluk. Kami beritakan yang kami awali dari
keluarga kami masing-masing, bersama dengan anak-anak kami, agar persekutuan yang indah dan membangun cinta kasih di tengah keluarga semakin kami nikmati Tuhan oleh karena kebesaran nama-Mu. Tuhan juga mengingatkan kami untuk ikut memberitakan Injil ke segala makhluk, alam, dan memelihara ciptaan. Dan Tuhan juga mengajak kami untuk semakin solider bagi sesama kami, peduli bagi sesama manusia. Itulah makna dan itulah arti akan ucapan syukur kami atas peringatan kenaikan anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 101 ayat 1 dan berikut, Taiti Gugu, sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu
dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadir Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskan kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Seresot Cengkareng menyampaikan selamat hari peringatan akan kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Shalom.